Assalamualaikum, apa kabar pemirsa, khususnya mahasiswa STIE PGRI Sukabumi. Senang berjumpa kembali. Pada video kali ini saya akan sharing salah satu materi dalam manajemen produksi dan operasi. Materi kita sekarang adalah mengenai peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting bisa diartikan sebagai suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi keadaan atau nilai suatu variabel pada masa mendatang. Misalkan saja memprediksikan atau meramalkan penjualan suatu perusahaan pada tahun yang akan datang, atau bisa juga periodenya pada bulan yang akan datang, atau pada minggu yang akan datang, dan sebagainya. Nah, secara kuantitatif, data yang digunakan untuk peramalan adalah data time series. Nah, kalau ada pun data kualitatif, itu bisa berdasarkan misalnya pendapat dari salesman misalnya, yang mengatakan bahwa permintaan pesanan selalu meningkat dan sebagainya, atau pendapat dari konsumen akhir yang mengatakan bahwa barang kita bagus dan mereka akan meningkatkan pembelian di masa yang akan datang. Nah, untuk perusahaan yang baru akan didirikan, data berkala atau data temper yang dimaksud tadi adalah data permintaan hasil survei, berarti data yang diperoleh sendiri, data primer, atau bisa juga menggunakan data sekunder, catatan BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan sebagainya. Nah, adapun untuk perusahaan yang sudah berjalan, data berkala yang digunakan adalah catatan penjualan untuk beberapa periode permintaan ke belakang. Nah, di sini penjualan itu dianggap equal atau sama dengan permintaan. Ya, kenapa? Karena penjualan merepresentasikan permintaan. Adanya permintaan konsumen terhadap produk kita, maka itu yang kita jual. Adapun kegunaan dari forecasting atau peramalan, nah, pada manajemen produksi dan operasi, peramalan diterapkan dalam perencanaan kapasitas produksi atau operasi pada masa yang akan datang. Kapasitas yang maksud di sini adalah kuantitas produksi atau volume produksi. Kalau produknya berbentuk jasa, kuantitas atau volume operasi. Misalnya jasa pendidikan, berapa ruang kelas yang harus disediakan. Kemudian rumah sakit, berapa dokter atau berapa ruang rawat inap yang harus disediakan. Nah, kemudian data perencanaan kapasitas produksi pada masa yang akan datang tersebut yang tadi kita ramalkan dapat kita jadikan sebagai dasar pengambilan keputusan saat ini. Misalnya saja dengan kita meramalkan permintaan di masa yang akan datang, kita jadi ancang-ancang misalnya meningkatkan stok. Kalau permintaannya meningkat, kalau menurunkan stok misalnya sehingga tidak kelebihan stok. Perluasan area produksi kalau misalnya kita perlu peningkatan. Karena perluasan produksi kita tahu tidak bisa dipersiapkan sebentar gitu ya. Oleh karenanya harus diramalkan dari sekarang untuk dipersiapkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Kemudian penambahan alat atau fasilitas, perluasan gudang penyimpanan, penambahan modal, serta rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja. Karena kalau kita misalnya ternyata tahun yang akan datang permintaannya meningkat dibandingkan saat ini atau dibandingkan tahun kemarin, nah berarti siapa tahu kita perlu penambahan tenaga kerja karena tidak tercover oleh tenaga kerja yang ada sekarang,
kan tidak bisa perekrutan secepat kilat. Harus proses dan juga ada pelatihan terlebih dahulu. Nah, beberapa jenis peramalan berdasarkan horizon waktu. Yang pertama, peramalan jangka pendek. Nah, jadi dibagi tiga, ada peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, peramalan jangka panjang berdasarkan horizon waktunya. Peramalan jangka pendek ialah peramalan di mana periode yang diramalkan itu dalam hitungan bulan. Misalnya maksimal 12 bulan atau 1 tahun. Digunakan untuk perencanaan pembelian misalnya, penjadwalan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian ada peramalan jangka menengah. Nah, itu berarti kita meramalkan untuk tahun depan sampai dengan maksimal 3 tahun. Digunakan dalam perencanaan produksi dan penganggaran, kemudian rencana operasional. Nah, ada juga peramalan jangka panjang yang kisaran waktunya di atas 3 tahun sampai dengan 5 tahun misalnya. Nah, peramalan seperti ini digunakan untuk perencanaan produk baru, diversifikasi misalnya, perluasan atau lokasi baru, dan juga untuk research and development atau litbang, penelitian dan pengembangan produk misalnya dan sebagainya. Nah, ada beberapa metode peramalan. Secara umum dibagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif tentu saja menggunakan data yang tidak berbentuk angka. Di antaranya adalah opini juri. Misalkan perusahaan mengumpulkan para ahli termasuk dewan eksekutif untuk diminta pendapatnya. Nah, di sini pendapat di sini berarti kan kualitatif, keterangan atau data yang tidak berbentuk angka. Kemudian ada lagi metode kualitatif itu, yang kedua adalah metode Delphi. Melibatkan 3 partisipan yang berbeda, pengambil keputusan, staf personalia, serta para responden. Respondennya bisa dari konsumen misalnya, atau bisa jadi dari karyawan tingkat paling bawah dan sebagainya. Kemudian gabungan para sales atau sales force atau tenaga penjualan. Kita tahu para sales itu ditugaskan untuk memasarkan ke beberapa daerah. Nah, kita minta pendapatnya misalnya, daerah ini bagaimana kira-kira permintaannya, apakah ada potensi meningkat ataukah ada permintaan meningkat, daerah yang satu lagi bagaimana. Nah, kita minta pendapat gabungan para sales, apakah kita harus meningkatkan kapasitas produksi misalnya karena ada indikasi dari informasi dari para sales, misalnya saja permintaan akan produk kita meningkat misalnya gitu. Dan yang keempat adalah kita lakukan survei pasar ya. Survei di sini maksudnya jejak pendapat. Misalnya kita mewawancara atau bisa juga membagikan kuesioner kepada para konsumen ataupun konsumen potensial mengenai rencana pembelian pada masa yang akan datang. Contoh misalnya kita Indomie mengeluarkan varian produk baru, misalkan saja Indomie sop buntut. Nah, itu bisa disurvei pasar ke masyarakat, ke konsumen akhir, apakah mereka menyukai, apakah mereka akan membeli lagi atau memberitahukan kepada saudaranya atau temannya yang lain. Jika mereka katakan iya, berarti kan permintaan akan meningkat. Nah, itu ramalannya seperti itu. Nah, selanjutnya ada metode peramalan kuantitatif. Nah, sebagaimana istilahnya, kuantitatif ini berarti datanya menggunakan data kuantitatif atau data yang berbentuk angka. Sehingga metode ini identik dengan statistical method atau metode yang menggunakan statistika. Nah, ada dua. Yang pertama adalah metode deskriptif. Kemudian yang kedua nanti adalah metode asosiatif. Nah, metode deskriptif ada beberapa metode lagi.
Ada yang pertama adalah metode tangan bebas atau freehand method. Nah, ini data berkala atau data penjualan tahun-tahun yang lalu kita proyeksikan dengan menarik garis dengan tangan gitu secara bebas. Nah, sehingga nanti kita proyeksikan berapa ke garis tersebut, berapa tahun yang akan datang atau bulan yang akan datang, kira-kira penjualannya atau permintaannya. Nah, namun metode ini kurang akurat karena tergantung dari kemiringan garis yang digambar oleh penggambarnya, bisa berbeda-beda gitu ramalan tiap orang. Nah, kemudian yang kedua adalah metode setengah rata-rata atau semi average. Ini adalah metode statistika, nanti kita akan bahas lebih khusus. Kemudian yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil. Ini juga sama metode statistika, kita akan bahas secara khusus nanti. Nah, kedua metode ini, metode yang kedua dan ketiga adalah metode kuantitatif. Itu adalah menggunakan analisis tren ya, atau kita nanti membentuk garis tren atau garis kecenderungan. Sebetulnya metode satu juga sama. Cuma saja metode satu itu tidak menggunakan perhitungan, hanya menggambar secara bebas garis lurus seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada metode rata-rata bergerak. Nah, ini juga sebetulnya metode statistika, tapi tidak termasuk kepada analisis tren, hanya nanti dihitung rata-rata, misalnya 3 periode terakhir, atau bisa juga diputuskan 5 periode terakhir gitu ya. Nah, apakah rata-ratanya secara sederhana, simple moving average, rata-rata biasa, atau rata-rata menggunakan bobot gitu ya, di mana periode terakhir diberi bobot lebih besar karena dianggap lebih up to date. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan variasi musiman, seasonal variation. Nah, ini berarti tidak menggunakan analisis tren. Misalnya saja variasi musiman di sini dalam 1 tahun kita tahu untuk bisnis sembako misalnya itu ketika bulan puasa atau menjelang lebaran itu penjualan sangat tinggi misalnya. Tapi ketika musim anak masuk sekolah tahun ajaran baru itu biasanya penjualan sembako itu penjualannya menurun atau rendah karena alokasi dana keluarga itu biasanya ke kebutuhan sekolah anak. Atau di bisnis ATK misalnya. Nah, pedagang ATK itu penjualannya tinggi ketika memasuki menjelang musim tahun ajaran baru dan sebagainya. Jadi ada masa ramai, ada masa sepi, itu musiman ya. Nah, selanjutnya ada variasi siklus atau cycle variation. Biasanya adalah siklusnya 10 tahunan atau 5 tahunan dan sebagainya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah metode asosiatif. Kalau tadi disebut metode deskriptif, yang keenam metode tadi, kenapa? Karena hanya menggambarkan satu variabel menggunakan data berkala, data dari waktu ke waktu, hanya dari satu variabel. Nah, datanya data time series. Kemudian ada lagi analisis regresi. Ini dikategorikan ke dalam metode asosiatif, di mana kita memprediksikan permintaan suatu variabel, misalkan saja penjualan, tapi dengan menggunakan data variabel lain, perubahan variabel lainnya, misalnya di sini promosi misalnya ya, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan asosiatif, biasanya menggunakan datanya data cross-seksional atau data hanya 1 tahun, sama-sama tahun ini misalnya, apakah analisis regresi, apakah untuk data penjualan ataupun data promosinya. Nah, bisa juga sih dari 2 variabel itu datanya data time series, berarti menggunakan analisis regresi logistik. Nah, demikianlah pembahasan mengenai forecasting atau peramalan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.